itu dikatakan bercahaya di dalam kegelapan. Menurut penelitian bahwa manusia tidak bisa hidup terus-menerus di dalam kegelapan. Kenapa? Karena ketika manusia hidup di dalam kegelapan, maka yang terjadi adalah paranoid. Paranoid, ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena dalam kegelapan seseorang itu sepertinya kehilangan harapan. Jadi kalau orang yang ada di dalam dosa, ada yang di dalam kegelapan, dia sebenarnya sedang telanjang. Ketika Adam dan Hawa pertama kali dia makan buah pohon terlarang itu, mereka nggak sadar mereka berdosa. Yang mereka sadari adalah mereka telanjang karena kegelapan sedang menguasai mereka. Nah, itulah yang hari ini terjadi hari-hari ini kepada kita. Zaman ini semakin hari berjalan ke dalam kegelapan. Kalau nggak percaya lihat perjudian di mana-mana, ya kan? Yohanes menulis terang itu dengan firman. Artinya siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus. Nah, maka ketika orang tidak memiliki Kristus, disitulah kegelapan itu terjadi. Disitulah orang mulai berbuat jahat, disitulah orang mulai mencuri, disitulah orang mulai berdosa, dan seterusnya. Dosa itu adalah meleset artinya. Yang harusnya lurus jadi miss, itu namanya dosa. Jadi dosa itu artinya miss, keluar dari jalurnya Tuhan. Itu dosa. Nah, orang yang keluar dari jalurnya Tuhan, itulah yang disebut dengan kegelapan. Natal itu berbicara tentang janji. Janji siapa? Janji Allah akan dunia. Dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan bahwa akan lahir bagimu seorang juru selamat. Natal itu adalah tergenapinya seluruh janji Allah atas dunia. Respon manusia yang pertama adalah tidak mengenal Yesus. Dia sudah lahir, tapi orang tidak mengenal dia. Respon orang yang kedua adalah menolak Yesus. Milik kepunyaannya tidak menerima. Imam-imam menolak, ahli Taurat menolak, Herodes menolak. Yang ketiga adalah menerima. Ketika orang yang menerima Yesus, kehadirannya sebagai Natal, sebagai terang itu diberi kuasa, ayat yang ke-12 ya, kekuatan dan kemampuan untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi bagaimana caranya menjadi terang di tengah dunia ini? Yang pertama, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman. Ya, perhatikan ya. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang yang mendengar firman dan melakukan firman disebut sebagai orang yang arif dan bijaksana. Yang kedua, bijak menggunakan waktu yang terbatas. Yang kedua, pasal yang keempat ayat ke-15 dikatakan hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja hilang. Kenapa dikatakan seperti uap? Karena perbandingannya adalah kekekalan Kristus. Perhatikan, kenapa ada orang yang umurnya 100 tahun kan? Manusia tertua di dunia itu namanya Metusalah, 969 tahun. Disebut apa? Seperti uap. Ngerti? Uap langsung hilang dia. Padahal 960 hampir 1000 tahun kan? Tapi firman Tuhan katakan itu singkat, cepat, bertobat. Karena hidup ini singkat, kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, karena waktu yang terbatas ini, karena waktu yang singkat ini, mari pergunakan dengan bijak. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan untuk Tuhan. Lakukan semaksimal mungkin, lakukan sebaik mungkin. Apa yang kau bisa kerjakan? Kalau kau bisa melayani Tuhan, kau bisa memberikan kesaksian buat orang lain, lakukan. Jangan tunggu orang lain melakukan. Jangan tunggu sampai Tuhan panggil kamu. Gak ada waktu untuk berdoa.